Pemirsa, operasi pencarian sisa sandera oleh Israel dilakukan Palang Merah Internasional. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina menerima 45 jenazah. Operasi pencarian sisa-sisa sandera Israel berlanjut di lingkungan Sujaya, kota Gaza. Rekaman menunjukkan personel Palang Merah Internasional bekerja di lokasi sementara alat berat bergerak melalui jalan Baghdad. Sementara itu, pejuang Brigade Al-Qassam memantau area tersebut. Operasi pencarian dibantu oleh alat berat dan diawasi oleh Komite Internasional Palang Merah. Israel dilaporkan mengizinkan anggota Brigade Qassam disertai tim Palang Merah Internasional untuk memasuki wilayah garis kuning yang dikuasai Israel di Gaza Timur untuk mencari sisa-sisa jenazah sandera. Sementara itu, Kompleks Medis Nasser di jalur Gaza menerima 45 jenazah korban Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di rumah sakit dan staf medis mengangkut jenazah ke fasilitas tersebut. Ini adalah gelombang ke-9 jenazah yang diterima melalui ICRC sehingga jumlah total jenazah yang diserahkan menjadi 270. We received from the Israeli side 45 dead body victims today through ICRC. We of total now 270 dead body victims received from the Israeli side. We buried 120 who's unidentified and buried in cemetery in Deir al-Balah region. We have, by our operation and the ability of the families to identify, we identified about 77 cases of these victims. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian perang dan pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis di Utrecht, Belanda. Sejumlah aktivis pro-Palestina menggelar peringatan untuk mengenang 248 jurnalis yang tewas di Gaza. Pada Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis yang ditetapkan PBB pada 2013, puluhan aktivis pro-Palestina menghadiri upacara peringatan di Utrecht, Belanda. Mereka mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawanya selama genosida Zionis Israel di Gaza. Menurut laporan PBB, setidaknya 248 wartawan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, 75 jurnalis Palestina ditangkap sejak agresi Zionis Israel ke Gaza, 48 jurnalis dari tepi barat dan Yerusalem, serta 27 dari jalur Gaza. Menurut data PBB, sekitar 90% kejahatan terhadap jurnalis di seluruh dunia tidak pernah dijatuhi hukuman. I think with not letting in journalists from whatever countries within the Gaza Strip and Palestine in general, it is still an attempt of the Zionist entity to silence the voices that speak out and that show the truth, not even speaking up, but just showing what is going on. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Hari peringatan ini merupakan seruan global untuk memperjuangkan kebebasan pers. Pasukan Zionis Israel mengerahkan alat berat untuk membangun pos militer baru di Provinsi Quneitra, Suriah. Pasukan Zionis terus memperkuat kehadiran ilegal mereka di Provinsi Quneitra, barat daya Suriah. Pembangunan pos militer baru ini terjadi di dekat pinggiran kamp militer Al-Hamidi yang didirikan Zionis setelah mereka menduduki sebagian besar wilayah Suriah tahun lalu. Akibat pembangunan ini, warga Suriah yang menjadi petani dan pengembala kehilangan mata pencahariannya.
Invasi Israel ke Suriah Selatan dimulai setelah pasukan oposisi menggulingkan rezim Assad pro-Iran pada 8 Desember 2024. Tel Aviv tidak hanya merebut kendali atas zona demilitarisasi di sepanjang dataran tinggi Golan, namun merangsek ke Provinsi Daraa dan Quneitra serta Gunung Hermon di perbatasan Suriah-Lebanon. Timnas Indonesia siap mengawali langkah mereka di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Jelang laga pembuka, Fadli Alberto Hengga dan kawan-kawan dalam kondisi siap tempur. Timnas Indonesia siap mengawali langkah mereka di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Setelah menjalani 3 laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab, skuad Garuda Asia sudah di Qatar dan dalam kondisi prima. Sekali lagi, setelah kita melakukan 3 kali uji coba ya di Dubai, menghadapi Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, kita akhirnya berangkat ke Qatar di tanggal 1 ya, di 1 kemarin, dan kita bersyukur kita bisa tiba di Qatar dengan selamat tanpa kurang satu apapun, dan termasuk dari sisi kondisi ya, dari kondisi pemain, walaupun di awal ada 2 pemain yang masih dalam pemantauan dari tim medis, tapi saya bersyukur saat ini semua pemain dalam kondisi siap dan semoga pemain bisa tampil maksimal di pertandingan pertama. Kalau untuk persiapan tim sih sangat udah siap sekali karena kita udah melihat secara kualitas Afrika juga kan, kita sempat uji coba dengan Pantai Gading yang tentunya sama kayak Zambia, dari Afrika juga, dari postur badan, secara kecepatan juga kita udah adaptasi juga, dan untuk saya sendiri sih sudah siap untuk match pertama melawan Zambia, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Pada turnamen ini Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pasukan Nova Arianto akan mengawali langkah mereka di ajang bergengsi ini dengan menghadapi Zambia pada Selasa 4 November 2025. Garuda Muda siap tempur dengan memulai langkah bersejarah di ajang Piala Dunia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto itu bersiap menghadapi Zambia U17 yang dianggap memiliki kecepatan dan fisik yang prima. Timnas Indonesia U17 akan mengalami laga Piala Dunia U17 2025 Grup H dengan melawan wakil Afrika Zambia U17 di Doha, Qatar. Skuad muda tidak dibebani target utama, namun tetap fokus untuk tampil maksimal demi bisa meraih hasil positif untuk membuka peluang lolos fase grup. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, Garuda Muda datang dengan semangat juang yang tak pernah padam. Koordinasi tim yang semakin solid menjadi modal penting, ditambah keinginan besar untuk mencetak sejarah di pentas Piala Dunia U17 2025. Duet Evandra dan Nazriel jadi kunci lini tengah. Jika mereka mampu mengambil kendali permainan, maka peluang untuk mendapat poin penuh akan semakin terbuka. Nova Arianto diprediksikan akan menggunakan formasi 4-3-3. Dava Al-Ghasemi dipercaya menjadi kiper utama. Di lini pertahanan ada Baker, Putu Panji, Dava Zaidan, dan Fabio yang siap tampil habis-habisan mengawal pertahanan skuad Garuda Muda. Lini tengah diperkuat dengan Evandra, Nazriel, dan Lukas. Lini depan ada Mirza, Alberto, dan Goli yang bisa merepotkan pertahanan lawan. Kita nantikan saja Indonesia U17 lawan Zambia U17 yang digelar nanti malam. Satu tekad, satu semangat, Garuda Muda siap terbang tinggi di ajang Piala Dunia U17 2025.